Sesaat lagi kita akan mendengarkan welcome speech atau keynote speech dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang berkenan menjadi pembicara kunci. Kami persilahkan Mas Menteri Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak Sandi. Selamat pagi, terima kasih banyak. Halo. Apa kabar Mas Sandi? Alhamdulillah, mengucap syukur. Gimana kabarnya? Baik-baik Mas Sandi, aman dan sehat kami semua, dan juga tentu saja teman-teman yang sudah ada dalam ruangan ini. Banyak sekali yang mau dengar Pak Sandi bicara apa nih. Ini hari untuk wanita wirausaha. Ya, perempuan hebat, perempuan mandiri, wanita wirausaha yang selama ini menjadi penopang dari ekonomi bangsa. Dan saya sangat berterima kasih untuk diundang di Indonesia Women's Forum IWF 2021, The Whole New World, Unleash Your Potential. Kalau kita dengar The Whole New World itu, yang langsung teringat adalah lagunya Phoebe Bryson dan berkaitan dengan film Aladdin, A Whole New World. Betul ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati Deputy CEO PT Prana Dinamika Sejahtera, Bapak Rubini Karto Hadi Projo. Yang saya hormati Direktur Editorial PT Prana Dinamika Sejahtera, Ibu Peti S. Fatimah. Apa kabar Mbak Peti? Baik, Alhamdulillah Pak Sandi. Yang saya hormati founder dari Femina Group, Ibu Mirta Karto Hadi Projo dan Ibu Widarti Gunawan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Para pembicara Indonesia Women's Forum 2021 dan para hadirin wirausaha dan tamu undangan yang saya banggakan. Izinkan saya memulai dengan sebaik pantun. Are you ready? Ready. Pergi liburan, nginapnya di Wisma. Cakep. Saatnya bermain dan leha-leha. Cakep. Mari terus kita gali potensi bersama. Cakep. Wirausaha wanita UMKM maju dan wanita berwirausaha. Terima kasih, itu juga wanita hebat Mbak Trisna yang megang kecimpring sekaligus jadi tim hore. Tentunya saya mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya Indonesia Women's Forum 2021 IWF The Whole New World Unleash Your Potentials ini bisa diselenggarakan oleh the icon business group Femina pagi ini. Saya sangat familiar dengan Femina Group ini karena selalu memperjuangkan kewirausahaan khususnya di women entrepreneur sudah dari berpuluh-puluh tahun lalu. Dan saya merasa sangat senang hari ini seluruh wanita, terutama wanita aktif, wanita karir dan wanita wirausaha berkumpul di acara yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari kebangkitan kita. Dan pandemi ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan, upskilling, reskilling, meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan ternyata wanita-wanita wirausaha ini yang terdepan dalam menghadapi dunia baru di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi dalam mengubah cara hidup kita. Saya melihat dalam kehidupan sehari-hari wanita-wanita terutama di pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengambil posisi terdepan. Dan hari ini wanita-wanita wirausaha serta para partisipan semua, kita melihat bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya, mata pencariannya di sektor ekonomi kreatif. 14 juta di pariwisata, dan kalau kita lihat berbicara ekonomi kreatif karena tulang punggungnya adalah kuliner, kria, dan fashion, ini tentunya dominasinya ada di
kalangan para pengusaha-pengusaha hebat, pengusaha mandiri, wanita-wanita wirausaha yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lapangan kerja 97% diciptakan oleh UMKM dan produk domestik bruto kita sudah mencapai lebih dari 1.100 triliun atau 7,24% dari perekonomian nasional ditopang oleh ekonomi kreatif, dan di belakangnya adalah para wanita-wanita wirausaha. Karena 3 subsektor utama di ekonomi kreatif itu adalah kuliner, kriya, dan fashion. Ini yang didominasi mayoritas oleh para wanita wirausaha. Kita memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu mulai dari aplikasi, televisi, penerbitan, sampai dengan animasi, melengkapi 3 subsektor unggulan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau kita lihat kuliner, kriya, dan fashion itu 70%, rasanya 30% di 14 subsektor lain harus bekerja lebih keras lagi untuk lebih mendistribusi dampak ekonomi dari subsektor-subsektor tersebut. Dari sisi gender, jenis kelamin wanita atau perempuan memiliki presentasi tadi saya cerita. Di atas 50%, tepatnya 54% plus minus. Dan dari komposisi industri umum, kalau kita buka, memang masih mayoritasnya di laki-laki, lebih dari 62%. Jadi kalau kita lihat ekonomi kreatif ini unik, di mana it's women power, it's girls power, dan ini menunjukkan wanita merupakan pemeran utama di sektor yang kebetulan saya diminta untuk membidangi, yaitu ekonomi kreatif. Nah, berarti tugas utama, dan di sini saya meminta dukungan dari Femina Group, adalah bagaimana meningkatkan SDM, kompetensi, dan juga aspek-aspek lainnya agar wanita-wanita wirausaha ini lebih mengerti pemasaran produk yang terdigitalisasi. Akses pembiayaan ada dalam lingkup financial technology, infrastruktur ekonomi kreatif, dan ekosistem yang bisa kita bangun bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, media, dan institusi pendidikan serta komunitas masyarakat. Nah, saya menitipkan 3 platform utama. Inovasi. Inovasi ini merupakan keniscayaan. Kalau kita lihat, inovasi ini merupakan hal-hal yang simple. To do things better, to do things faster, and to do things cheaper. Nah, ini ahlinya wanita nih. Apalagi kalau mengenai suatu hal yang sangat cepat, bisa dilakukan perbaikan, hal yang lebih murah. Pokoknya wanita itu senang semuanya ekonomis karena mereka mengatur juga keuangan, dan juga suatu hal yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik ini bagian dari inovasi, dan wanita Indonesia ini selalu ada dengan inovasi dan kreativitasnya. Kedua, adaptasi. We're in the middle of a pandemic. Kita ini ada di tengah-tengah pandemi dan nobody knows. We will never know kapan pandemi ini akan berakhir. We hope soon, tapi varian-varian baru ini terus berkembang. Oleh karena itu kita harus adaptif terhadap situasi dan protokol kesehatan yang sekarang dituntut daripada seluruh masyarakat kita. Elemen bangsa harus mengadopsi vaksinasi, cleanliness, health, safety, environmental sustainability, testing, tracing, and treatment. Juga sekarang kita sudah install Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan protokol kesehatan CHSE di seluruh sentra ekonomi kreatif maupun destinasi wisata. Menyesuaikan di era pandemi ini menggunakan digitalisasi. Jadi saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan saya, bagian dari adaptasi itu adalah lebih sabar. Sabar karena belum tentu teknologi itu catch up dengan apa yang kita inginkan. Dan saya sangat salut bahwa Femina mengambil satu platform yang baru, yaitu Vmix Call, yang beda sama platform yang biasa kita gunakan. Jadi ini kita apresiasi, taking risk. Femina nggak ngambil yang mudah, yang gampang, tapi 100% Indonesia
Jadi nggak mau ada apa namanya no negotiations dari 100% Indonesia ini, dan hadir dengan platform yang mungkin punya risiko, tapi I appreciate kolaborasi. Kolaborasi ini harus menjadi salah satu kunci. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Karena kolaborasi ini adalah nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Nah, saya selain daripada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, secara cepat saya menitipkan 3G. 3G ini adalah G pertama, gercep, gerak cepat, we don't have much time. Geber, gerak bersama, kita harus move together to achieve further distance. Dan G yang terakhir, Mbak Betty, adalah gaspol, garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit. Nah, 3 tahun sudah IWF ini hadir, dan kita harapkan bahwa IWF ini akan menjadi penyemangat kita di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi cikal bakal kerjasama kita ke depan. Semoga acara ini memberi kesempatan dan membuka peluang agar wanita-wanita wirausaha kita menjadi pemenang. Tidak lupa juga saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Femina Group. 49 years sudah hadir sebagai tonggak ikon dari perempuan hebat, perempuan mandiri Indonesia yang mendorong kemajuan. Dan harapan saya bahwa Femina akan terus sebagai mitra pemerintah untuk membangun Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, Indonesia yang maju. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together. Wanita aktif, wanita karir, dan wanita wirausaha, yes, we can do it. Saya tutup dengan pantun. Are you ready? Bangun tidur, langsung gosok gigi. Lalu berjemur di bawah sinar mentari. Bersama Femina kita bersinergi. Wujudkan cita-cita wanita tangguh dan mandiri. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Gercep, geber, gaspol. Itu saya suka banget. Itu cakep banget tuh. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di saat yang berikutnya, dan saya akan datang ke Pak Sandi untuk meminta apa yang disampaikan tadi, bahwa wanita wirausaha Femina harus bekerja sama dengan Kementerian Parekraf ya, Pak Sandi ya. Kuliner, Siap. kria, dan fashion. Thank you Pak Sandi. Selamat menikmati harinya. Baiklah teman-teman, itulah pidato pembuka atau juga pidato kunci dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sangat seru, Sandiaga Salahuddin Uno, yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya akan menyerahkan kembali kepada MC kita, Syahna Suhartono. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.